Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Alfianti dengan NIM 23060230008 dari Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik limbah medis yang bersangkutan dengan konservasi sumber daya alam. Tugas presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah konservasi sumber daya alam. Oh iya, pernahkah kalian berpikir kemana perginya limbah medis setelah digunakan? Dan pernahkah terlintas di dalam benak kalian bahwa di balik kenyamanan perawatan medis yang kita nikmati, terdapat tahap pengolahan limbah medis yang rumit, dan jika tidak diatasi sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada, akan membahayakan diri kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan bereksplorasi di sebuah masalah yang jarang mendapat perhatian, akan tapi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Misalnya, contoh kasus yang saya ambil yaitu penimbunan limbah medis di dalam tanah dan penyimpanan limbah medis di dalam rumah. Apa solusi yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini? Sebelum itu, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kasus yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sebuah lahan kosong di daerah Kalimantan menjadi tempat pembuangan limbah ilegal. Limbah ditanam ataupun ditimbun di lahan yang ada di ujung perumahan. Petugas menggali tanah tersebut untuk mengetahui timbunan limbah yang ada. Dan ternyata baru digali sedikit sudah terlihat banyak sekali limbah medis yang terkubur di dalamnya yang dibungkus dengan kantong plastik besar. Polisi menyatakan bahwa timbunan limbah yang dilakukan sudah lebih dari 1 bulan. Tak hanya itu, di lahan yang sama petugas juga menemukan sisa limbah bekas medis yang sudah dibakar. Petugas juga menemukan limbah medis yang disimpan di dalam rumah, yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Diduga limbah tersebut berasal dari rumah sakit di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini terdapat 4 orang yang terlibat dalam pembuangan limbah ilegal. Dan saat penyelidikan, petugas menemukan limbah medis berupa obat, sarung tangan, masker, alat suntik, hingga botol infus dan juga bekas kantung darah. Dari kasus tersebut, kita akan membahas permasalahan itu lebih dalam dengan mencari tahu bagaimana solusinya. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan pun masih menjadi permasalahan. Penyelesaian masalah tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat, tentu kita di dalamnya. Pengolahan limbah medis seharusnya dilakukan pada daerah wilayah masing-masing dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis, fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Tidak hanya itu, kasus pembuangan limbah medis tidak hanya terjadi di Kalimantan saja, akan tetapi banyak juga wilayah yang ada di Indonesia yang masih belum merealisasikan pengelolaan limbah tersebut dengan maksimal dan tuntas. Padahal limbah medis terdapat karakteristiknya masing-masing seperti limbah infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitoksis, dan yang lain sebagainya. Kemudian, dampak yang terjadi apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai dengan persyaratan atau bahkan terdapat penimbunan limbah medis ilegal akan menyebabkan resiko tinggi dan membahayakan kesehatan kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus penimbunan limbah secara ilegal itu terjadi kemungkinan disebabkan karena masyarakat atau sebagian orang belum mengetahui dampak yang terjadi setelahnya.
dan juga belum mengetahui bagaimana tahap pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat 5 tahapan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan, yakni yang pertama yaitu tahap pengurangan, yaitu dengan menghindari penggunaan material yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Mengelola dengan baik setiap material yang berpotensi mengganggu dan mencemari lingkungan, serta memisahkan aliran limbah sesuai dengan jenis, kelompok, dan karakternya. Dan juga mengelola bahan kimia ataupun peralatannya sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Tahap yang kedua yaitu pemilahan dan pewadahan. Ini maksudnya limbah medis dipisahkan sesuai dengan jenisnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini kita perlu berhati-hati untuk plastik warna kuning dan juga tempat sampah yang warna kuning, karena biasanya itu adalah limbah medis infeksius. Tak hanya itu, plastik berwarna ungu juga merupakan jenis kantong limbah yang lain, yaitu limbah sitoksis. Pada tahap ini juga terdapat pemilahan perabot yang didaur ulang di bank sampah. Pastikan juga terdapat box safety khusus untuk pembuangan alat suntik dan diletakkan pada penyimpanan sementara. Selanjutnya yaitu penyimpanan sementara. Tahap ini adalah tahap pengangkutan limbah medis ke TPS sebelum diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Ini dilakukan dengan tertutup dan pada jalur khusus. Pada pengangkutan ini, di sini petugas diwajibkan untuk menggunakan APD, alat pelindung diri. Di sini perlu juga adanya penimbangan dan pencatatan limbah sebelum pengolahan limbah medis. Sebelum pengolahan limbah medis masih perlu tahap yang rumit dan yang sesuai dengan persyaratan yang tidak bisa saya jelaskan secara detail. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengolahan. Berbagai teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah medis adalah teknologi insenerator, kemudian autoclave, kemudian ada microwave, yang penggunaannya harus sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil limbah daur ulang bisa dijadikan untuk produk non-food grade, seperti celengan plastik. Nah, ternyata jika kita mengetahui tahap pengolahannya dan produk yang sudah jadi dari limbah tersebut, kita akan juga merasakan manfaatnya. Produk yang dihasilkan dari limbah medis yaitu celengan malah menjadi manfaat bagi generasi yang akan mendatang karena bisa menabung dari celengan tersebut dan tidak membahayakan karena sudah melalui tahapan sterilisasi, tahapan pencacahan, pembersihan, dan disinfektan. Oh ya, hampir saja lupa, adanya pembuangan limbah ilegal memiliki dampak negatif yang sudah saya singgung di awal video tadi sebenarnya. Dampak yang terjadi akibat penimbunan limbah medis yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu dampak secara langsung dan yang kedua yaitu dampak jangka panjang atau dampak tidak langsung. Dampak secara langsung yang pertama adalah kontaminasi lingkungan. Limbah medis yang tidak dipilah dapat mencemari tanah. Tak hanya tanah, air pun juga ikut tercemar karena berdampak pada ekosistem. Apalagi nanti saat terjadi hujan, sisa-sisa bahan kimia yang tertimbun di dalam tanah, apalagi tertimbunnya hanya dangkal. Ini akan mengalir dan sisa bahan kimia atau berbagai limbah medis tersebut akan menyebar ke sekitar lahan yang tadi ditimbun oleh limbah medis tersebut. Kemudian dampak secara langsung yang kedua yaitu penyebaran penyakit. Limbah infeksius yang tidak dipilah dengan baik dapat menjadi sumber penyebaran penyakit yang menular. Bahaya sekali. Penyebaran penyakit yang menular ini penyakitnya seperti HIV, hepatitis, dan tuberkulosis.
Apalagi pada kasus di Kalimantan tadi, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman malah menjadi sumber dari penyebaran penyakit karena menyimpan limbah medis tadi. Kemudian dampak yang ketiga adalah luka dan cedera. Mengapa? Karena limbah tajam yang tidak dipilah dapat menyebabkan luka pada orang-orang yang terpapar limbah tersebut. Dikarenakan tadi disebutkan pada kasus di awal, penimbunan limbah dilakukan di area perumahan. Biasanya di area perumahan terdapat anak-anak yang suka bermain di area tanah atau lahan yang luas sehingga cukup berbahaya dan membahayakan bagi anak-anak. Tidak hanya anak-anak, baik orang-orang yang suka berjalan ataupun memakai alas kaki pun bisa saja terkena tajam dari alat medis tadi. Nah, setelah membahas dampak langsung, yang kedua yaitu dampak tidak langsung atau jangka panjang. Dampak tersebut yang pertama adalah kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan akibat limbah medis dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, termasuk penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, dan gangguan yang lainnya. Inilah yang berbahaya. Untungnya pada kasus tadi pelaku langsung terungkap dan hanya menimbun sekitar 1 bulan lebih saja. Bayangkan jika tahun-tahunan apa yang terjadi pada lahan-lahan tersebut. Kemudian dampak secara tidak langsung kedua adalah kehidupan hewan. Limbah medis yang mencemari lingkungan dapat merusak habitat hewan dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Nah, ternyata tidak hanya berbahaya bagi manusia saja loh. Ternyata hewan-hewan yang tidak salah pun ikut menanggung resiko yang sudah diperbuat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa kalian tidak kasihan? Kemudian dampak jangka panjang yang ketiga yaitu kualitas tanah. Limbah medis yang ditempatkan pada pemilahan dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kualitas tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung pertanian. Ini nantinya juga berdampak negatif pada manusia loh. Terima kasih atas perhatiannya. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu ketika kita melihat ke depan, penting bagi kita untuk menyadari bahwa pengelolaan limbah medis bukan hanya tentang mematuhi peraturan saja, tetapi juga tentang melindungi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan kita. Dengan pengetahuan dan teknologi yang kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola limbah medis secara tepat dan bertanggung jawab. Menghindari praktik penimbunan ilegal dan memastikan limbah medis dipilah dan diolah dengan benar adalah langkah yang pertama yang sangat penting. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat bagi kita semua. Semoga presentasi ini menginspirasi kita untuk terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam pengelolaan limbah medis. Terima kasih, mari kita mulai perubahan ini dari sekarang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.